warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Pada sehat kan? Nah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, teman-teman, seperti biasa, balik lagi bersama saya, Puput Sri Sukmana dari kelas BKI 5A. Nah, seperti biasa, saya akan menjelaskan bagaimana pertemuan minggu kemarin dalam mata kuliah teknik produksi film ini berlangsung dan materi apa saja yang dibahas di dalamnya. Oke, jangan lupa simak video berikut ya. Oke. Nah teman-teman, pada minggu kemarin adalah bagian presentasi dari kelompok ketiga. Nah, kelompok 3 itu menjelaskan makalah yang berjudul Menelusuri Jejak Layar Perjalanan Sinema dalam Menggambarkan Dunia. Nah, setelah kelompok ketiga semuanya selesai presentasi, lalu minggu kemarin juga ada sesi lihat resensi film yang dipersembahkan oleh kelompok ketiga, yaitu tentang film dari R.A. Kartini. Nah, setelah selesai menjelaskan tentang resensi film, kemudian dibukalah sesi tanya jawab. Dan banyak para mahasiswa yang mengajukan pertanyaan kepada kelompok 3. Nah, setelah selesai presentasi, kemudian resensi film, dan juga sesi tanya jawab, kemudian bagian dari Bapak dosen pengampu yaitu Pak Adi untuk menjelaskan sedikit mengenai materi dan juga membahas mengenai makalahnya. Nah, seperti itu teman-teman kegiatannya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai materi yang dijelaskan oleh kelompok 3 minggu kemarin. Nah, yang pertama, saya akan membahas tentang dua pintu sinema, yaitu fakta versus fiksi. Nah, teman-teman, jadi film itu adalah bahasa visual yang membentuk cara pandang kita terhadap dunia. Nah, inti dari sinema ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, film yang menunjukkan dunia apa adanya, yaitu dokumenter, dan yang kedua, film yang menciptakan dunia baru atau fiksi. Nah, film dokumenter ini tujuannya menghadirkan kenyataan. Tapi teman-teman, film dokumenter ini tidak 100% murni rekaman loh. Ia adalah perlakuan kreatif terhadap kenyataan atau creative treatment of actuality. Jadi artinya, fakta diolah secara artistik agar pesannya ini sampai dan menarik. Nah, dokumenter ini ada banyak sekali gayanya. Nah, contoh gaya pertama itu ada gaya expository atau menjelaskan. Jadi, film dokumenter sejarah seperti serial The Vietnam War karya Ken Burns yang menggunakan narator voice over atau narator yang serius gitu untuk menjelaskan konteks sejarah dan wawancara para ahli. Gaya selanjutnya ada gaya observasional atau mengamati seperti film Jagal The Act of Killing yang hanya merekam subjek utamanya tanpa banyak intervensi dari pembuat film. Yang selanjutnya ada contoh gaya interaktif atau berinteraksi. Jadi, film yang sutradaranya itu ikut tampil di layar dan berinteraksi dengan subjeknya, seperti film-film Michelle Moore. Nah, teman-teman, jadi dokumenter ini berfungsi sebagai cermin fakta yang diperindah agar mudah dicerna. Teman-teman, lalu bagaimana nih dengan film fiksi? Nah, jadi film fiksi ini menggunakan cerita karangan dengan karakter, konflik, dan plot yang jelas. Meskipun ceritanya ini dibuat-buat, film fiksi ini justru punya kekuatan besar karena ia ini tidak terikat oleh hukum sebab akibat atau hukum kausalitas yang logis dalam ceritanya. Nah, teman-teman, film fiksi punya peran yang penting yang luar biasa. Contohnya seperti yaitu berperan sebagai cerminan hidup. Jadi, ia ini mengangkat pengalaman umum manusia seperti perjuangan mengejar mimpi dalam film Indonesia, contohnya seperti Laskar Pelangi atau drama percintaan universal. Nah, peran yang kedua yaitu kritik sosial dan representasi realitas. Jadi film fiksi ini bisa sangat tajam mengkritik masalah di masyarakat seperti kesenjangan si kaya dan si miskin yang digambarkan dengan cerdas dalam film Korea, contohnya seperti Parasit. Nah, selanjutnya sebagai pembentukan nilai. Jadi film fiksi ini bisa menanamkan nilai-nilai baik seperti empati dan keberanian. Contohnya film fantasi seperti film Harry Potter yang mengajarkan tentang persahabatan, atau film biopik seperti R.A. Kartini yang menginspirasi nilai perjuangan. Intinya teman-teman, film fiksi ini memungkinkan kita memahami dunia melalui
menghargai kacamata orang lain, memperluas empati dan kesadaran kita. Nah teman-teman, selanjutnya saya akan membahas 3 sudut pandang melihat film estetika. Setelah tahu film itu fakta atau fiksi, sekarang kita bedah bagaimana cara film itu disajikan atau gaya estetikanya. Jadi, ada 3 pendekatan gaya utama dalam sinema. Yang pertama ada realisme. Jadi ini mirip seperti nyata. Jadi film ini berusaha keras agar penonton ini merasa sedang melihat kejadian nyata. Semuanya dibuat sealami mungkin, mulai dari dialog, latar tempat, hingga pencahayaan. Contoh film realisme adalah film-film yang menggunakan teknik kamera genggam atau handheld seperti Grave of the Fireflies. Jadi meski animasi, pendekatannya ini sangat realis dalam emosi. Atau film-film Italia era neorealisme yang syuting di lokasi asli dengan aktor non-profesional. Selanjutnya ada klasisisme. Jadi seimbang dan rapi. Ini adalah gaya yang paling sering kita tonton, yang bertujuan menyeimbangkan antara realitas dan imajinasi. Jadi ceritanya ini dibuat rapi, alurnya jelas, dan konfliknya selalu ada penyelesaiannya. Contoh filmnya adalah sebagian besar film Marvel atau MCU dan film action atau drama Hollywood populer atau klasik gitu. Contohnya seperti ada nih film Indonesia, contohnya Ada Apa Dengan Cinta. Nah itu juga sering menggunakan alur klasik yang struktur. Kita lihat ya contohnya, trailernya ini dia. Adalah kata, angan, debu, dan emosi bersatu dalam terpautan jiwa ini kan. Selanjutnya ada formalisme atau gaya artistik yang bebas. Jadi ini tuh adalah film yang paling berani bereksperimen. Formalisme ini lebih mementingkan gaya, bentuk, dan seni visual daripada alur cerita yang logis. Dua contoh dari film formalisme adalah film-film dari sutradara yang khas gayanya, seperti film Pulp Fiction karya Quentin Tarantino yang menggunakan struktur waktu yang melompat-lompat, atau film-film fantasi visual yang sangat kuat seperti Alice in Wonderland karya Tim Burton. Nah, ini contohnya teman-teman, kita lihat trailernya ya. There is a place like no place on earth. Some say to survive it, you need to be as mad as a hatter. Which luckily, I am. Alice, it's you. You're back. Alice! You're absolutely right. I know you anywhere. Surely. Alice has returned to Wonderland. Since you've been gone, the Red Queen has taken over all of Wonderland. That must make tomorrow right again. Take care. I love a warm cake that is my 18 feet. We have our champion. Hold on tight, babe. This is impossible. Nah, jadi teman-teman, memahami jenis dan gaya sinema membuat kita ini menjadi penonton yang lebih cerdas. Kita tidak hanya menonton, tapi juga mampu mengkritik dan menafsirkan pesan di balik setiap adegan. Nah, sinema pada akhirnya adalah jejak abadi bagaimana manusia ini merekam dan menggambarkan dunianya sendiri. Teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja ya penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam video ini. Sekian, terima Thank you. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.